Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 8 kelas 1B tingkat 1 D4 Akupuntur. Untuk mata kuliah anatomi internal akan menjelaskan tentang panca indera. Untuk yang pertama, yaitu anggota dari saya sendiri, Alia Nur Halimah, dan rekan saya. Saya Arganis Hanifah Wibowo. Saya Aurelia Isis Marzi. Saya Lovina Raka Febrima. Saya Raisya Safila. Akan menjelaskan tentang panca indera. Yang pertama, kita akan learning objektif. Ada 3 poin utama, yaitu identify the different sense organ of our body. Yang kedua ada describe the function of the sense of our body. Dan yang ketiga ada appreciate the importance of the 5 sense of our body. Yang pertama, the 5 sense atau yang disebut dengan panca indera, yaitu the human body relies on sensory organs that allow us to perceive and interpret the world around us. These organs include the eyes, nose, ear, tongue, and skin. Yang pertama dari panca indera, yang tadi saya jelaskan sebelumnya, indera adalah alat yang berperan dalam menghubungkan atau sebuah kotak antara material lingkungan dengan jiwa yang berwujud kesadaran rohani diri. Dalam bahasa Sanskerta, kita dapat mengenalnya dengan kata panca budi indriya. Sedangkan panca memiliki arti 5, jadi panca indera terdiri dari 5 indera yang berfungsi sebagai alat sensor pada tubuh. Panca indera manusia tersebut tentunya juga memiliki peran yang berbeda-beda. Panca indera adalah 5 organ tubuh yang berfungsi sebagai alat penerima rangsangan dari luar, dengan masing-masing panca indera memiliki struktur dan fungsi yang unik dan berbeda. Namun secara keseluruhan mereka bekerja sama untuk membantu manusia berinteraksi dengan lingkungan dan memahami dunia sekitar. Baik, selanjutnya, what are the 5 sense of our body, atau apa saja panca indera yang ada di dalam tubuh kita? Yang pertama kita mulai dari sense of sight. Our eyes are vital sensory organ that enable us to visual perfect the world around us. The function by converting light into electrical signal that our brain interprets as image. Lalu dapat dijelaskan bahwa indera penglihatan yaitu dengan mata sebagai organ dari indera penglihatan. Fungsi dari mata adalah untuk melihat cahaya dan memprosesnya ke otak untuk menafsirkannya. Cahaya melalui kornea dan pupil akan membesar atau mengecil. Indera penglihatan ini menjadi indera terpenting manusia. Mata juga memiliki cara kerja menerima cahaya dan meneruskannya ke otak melalui saraf optik. Otak kemudian memproses informasi ini dan menciptakan gambar yang dapat dilihat oleh manusia. Selanjutnya, indera penglihatan memiliki struktur mata, terdapat beberapa, yaitu yang pertama ada sklera yang berfungsi untuk menutupi seluruh bola mata kecuali bagian kornea. Kemudian ada koroid yang berfungsi untuk memberikan nutrisi dan oksigen pada mata, khususnya bagian mata retina. Selanjutnya ada retina yang berfungsi sebagai pelindung bola mata sekaligus sebagai tempat keberadaan mata. Selanjutnya ada lensa berfungsi untuk memusatkan cahaya dan objek pada retina. Selanjutnya ada iris dan pupil. Dengan fungsi iris dan pupil adalah menyesuaikan cahaya yang masuk dalam mata. Selanjutnya ada makula, yaitu berfungsi sebagai penerima cahaya. Dan terakhir ada kornea yang berfungsi sebagai pembentuk bagian mata paling luar dan sebagai pintu keluar masuknya cahaya yang datang dari luar. Selanjutnya terdapat indera pendengaran, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Sense of hear. Ears are responsible of our ability to hear. They convert sound vibration into signals that a brain interprets as sound. Our ears also help us to keep your body in balance.
Indra pendengaran, panca indera pendengaran atau telinga. Proses yang mereka miliki cukup rumit proses yang mereka miliki cukup rumit sebelum akhirnya manusia dapat mendengar. Telinga sebagai indera pendengaran akan bekerja keras agar gelombang suara dapat otak terima dengan baik. Gelombang suara yang masuk akan menjadi sel-sel dan diterjemahkan menjadi impuls listrik sehingga otak menerima impuls tersebut. Otak kemudian memproses informasi ini dan memungkinkan manusia untuk mendengar suara. Indera pendengaran, struktur telinga, A. Bagian luar, berfungsi untuk menerima berbagai macam getaran bunyi. B. Bagian tengah. Bagian telinga tengah ini berfungsi untuk melanjutkan getaran bunyi yang berasal dari telinga bagian luar ke bagian telinga bagian dalam. C. Bagian dalam. Bagian telinga ini juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Selanjutnya, indera penciuman, silakan untuk dilanjutkan. Sense of smell. Our sense of smell and breathing are facilitated by the nose, our primary olfactory organ. Indera penciuman. Panca indera penciuman ini memiliki kemampuan mengenali lebih dari 1 triliun jenis aroma. Ujung syaraf pada celah penciuman akan mengirim bau tersebut menuju hidung dengan mendeteksi molekul bau di udara dan mengirimkan sinyal ke otak. Otak kemudian memproses informasi ini dan memungkinkan manusia untuk mencium bau. Penciuman ortonasal akan menangkap bau pada udara ketika kita bernafas dengan hidung depan. Sedangkan pernafasan terinstal akan mencium bau makanan yang ada di dalam mulut. Struktur hidung. A. Rongga bagian dalam. Rongga bagian dalam hidung mempunyai sekat. Sekat itu dibagi menjadi dua bagian, kanan dan kiri. Rongga hidung bagian dalam juga terbagi menjadi tiga letak, yaitu rongga hidung bagian atas, rongga hidung bagian bawah, dan sisi hidung. Pada bagian atas dilapisi dengan lempeng tipis, sedangkan pada bagian bawah dilapisi dengan langit-langit hidung. Untuk sisi hidung dilapisi dengan karang hidung. B. Rongga bagian atas. Rongga hidung bagian atas mempunyai fungsi utama, yaitu mencium bebauan. Selanjutnya, indera perasa dipersilakan. Sense of taste. Our tongue is responsible for identifying the flavor in the food we eat. Tiny taste receptor with the tongue transmits signal to the brain, allow us to perceive taste. Indera pengecap. Indera pengecap terdapat pada lidah. Lidah akan mengikat molekul dari makanan dan minuman untuk mengirim sinyal menuju ke otak. Taste bud pada lidah manusia akan menangkap rasa asin, manis, pahit, gurih, dan asam. Cara kerja lidah dengan mendeteksi rasa makanan dan minuman melalui reseptor rasa yang terletak di permukaannya. Informasi ini kemudian dikirim ke otak melalui saraf kranial 7. Otak kemudian memproses informasi ini dan memungkinkan manusia untuk merasakan rasa makanan dan minuman.
Struktur lidah. Reseptor khusus ini sangat berhubungan dengan rangsangan-rangsangan kimia. Pada reseptor ini, permukaannya dilapisi dengan lapisan epitelium dan di dalam reseptor khusus terkandung kelenjar lendir dan tunas pengecap. Tunas pengecap pada lidah bisa mencapai 10.000. Banyak bukan? Tunas pengecap yang ada di lidah terbentuk dari kelompok-kelompok sel sensori yang di mana ada tonjolan atau papila. Tonjolan ini terletak pada bagian permukaan atas. Tonjolan tersebut dapat dikategorikan menjadi beberapa bentuk, yaitu bentuk benang atau sirkumflata, bentuk dataran atau foliata, dan bentuk jamur atau fungiformes. Selanjutnya Indra Praba dipersilakan. Sensor of touch. Skin in the learned sensor organ. It enables us to experience and feel the things around us. The skin has many sense receptors that respond to different sensations. Indra Praba. Panca Praba adalah kulit. Dengan adanya panca indra praba ini, maka kita dapat merasakan adanya sentuhan, tekanan, getaran, rasa sakit, dan juga suhu. Reseptor ini akan menerima kemampuan dari panca indra praba ini. Kulit mendeteksi sentuhan, tekanan, panas, dingin, dan rasa sakit melalui reseptor sensorik yang terletak di dermis. Informasi ini kemudian dikirim ke otak melalui saraf sensorik. Otak kemudian memproses informasi ini dan memungkinkan manusia untuk merasakan sentuhan, tekanan, panas, dingin, dan rasa sakit. Indra Praba. Struktur kulit. Epidermis. Epidermis adalah lapisan paling luar kulit yang terbentuk dari lapisan korneum dan lapisan Malpighi. Dermis. Lapisan tengah pada kulit manusia dinamakan dermis. Di dalam lapisan dermis ini terdapat pembuluh darah, ujung saraf, akar rambut, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak. Yang ketiga ada hipodermis. Lapisan paling dalam pada kulit manusia disebut dengan hipodermis dan berada di bawah lapisan dermis. Lemak yang terkandung pada lapisan ini sangatlah banyak. Lemak-lemak yang tersimpan berfungsi sebagai cadangan makanan, menahan panas tubuh, dan pelindung tubuh dari berbagai macam benturan. Suaranya belum dibuka mic-nya. Baik, setelah tadi dijelaskan terkait 5 organ dari panca indera, sekarang saatnya untuk membahas tentang gangguan sistem pada panca indera. Ada banyak gangguan yang dapat mempengaruhi sistem panca indera. Beberapa gangguan yang paling umum seperti kebutaan, yaitu hilangnya penglihatan seluruhnya atau sebagian. Selanjutnya ada ketulian, yaitu hilangnya pendengaran seluruhnya atau sebagian. Selanjutnya ada anosmia, yaitu hilangnya kemampuan untuk mencium. Ada ageusia, yaitu hilangnya kemampuan untuk mengecat. Dan ada parestesia, yaitu sensasi abnormal pada kulit, seperti kesemutan, mati rasa, ataupun terbakar. Nah, gangguan pada sistem panca indera dapat berdampak signifikan pada kehidupan seseorang. Dan penting untuk mencari bantuan medis jika Anda mengalami salah satu dari gangguan yang tadi disebutkan. Nah, lalu bagaimana dengan cara menjaga kesehatan pada sistem panca indera? Nah, ini merupakan tips menjaga kesehatan sistem panca indera. Yang pertama, ada makan makanan yang sehat dan seimbang, rutin berolahraga, lindungi mata Anda dari sinar matahari, bersihkan telinga secara teratur, hindari dari merokok, lalu kelola stres, periksa mata Anda secara teratur, dan yang terakhir, periksakan pendengaran Anda secara teratur. Itu dia beberapa tips dari menjaga kesehatan sistem panca indera. Nah, itu dia yang dapat kami sampaikan dari kelompok 8. Thank you, and I hope you learned something new today. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.